Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui pesan suara via YouTube hari ini yang ke-53. Renungan kita hari ini dari Mazmur 34 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tema renungan kita hari ini adalah takut akan Tuhan pasti menuai berkat. Dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah sebabnya orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bijaksana, karena ia mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kata hikmat berasal dari bahasa Yunani sophia, yang artinya kemampuan untuk berlaku bijaksana. Adapun bahasa Ibraninya adalah hokmah, yang artinya kemampuan untuk melepaskan diri dari lika-liku kehidupan atau permasalahan hidup. Untuk beroleh hikmat dari Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Adalah sebuah kebodohan dan kerugian besar jika orang memilih untuk tidak takut akan Tuhan dan hidup menjauh dari hadirat-Nya. Mengapa? Sebab di dalam takut akan Tuhan, selain beroleh hikmat, kita akan mengalami dampak yang luar biasa, yaitu kita akan mengalami ketentraman, seperti tertulis dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27 yang berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada pelindungan bagi anak-anak-Nya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Inilah janji firman Tuhan bagi orang yang takut akan Dia, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang hebat, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Seperti tertulis dalam Mazmur 46 ayat yang ke-7 dan 8. Di hari-hari ini banyak orang merasa pesimis menghadapi hari esok, karena situasi yang dilihat yang semakin sulit dan tidak menentu. Tetapi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan tak perlu merasa takut dan khawatir, karena keberadaan kita tidak ditentukan oleh situasi yang ada, melainkan karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, pasti akan ada kekuatan, ada ketentraman, ada perlindungan, dan hal-hal yang dahsyat pasti dinyatakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, seperti tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, bahwa takut dan hormat kepada Tuhan, pasti kami akan menuai berkat dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu.
Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dan dalam berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.